laki-laki dan perempuan yang mendapat tempat mulia di sisi Allah. Kajian ini disarikan dari Pustaka Buya Hamka dalam rangka pencerahan dan pengetahuan agama Islam. Jangan lupa subscribe dan bantu sebarkan ke sanak family, keluarga, karib kerabat. Insya Allah bermanfaat. Dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 97, Allah Ta'ala berfirman mengenai laki-laki dan perempuan yang mendapat keutamaan berupa kehidupan yang baik di dunia dan akhirat, serta balasan dengan pahala yang besar atas amal kebaikan yang mereka kerjakan di dunia. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dalam Surat Al-Ahzab ayat 35, Allah Ta'ala berfirman mengenai laki-laki dan perempuan yang mendapat keutamaan di sisinya, yaitu, sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Dalam surah Al-Ahzab ayat 35 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala merincikan laki-laki dan perempuan yang mendapatkan keutamaan di sisinya, yaitu 1. Yang tetap dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni menjalankan ibadah yang wajib dan sunnah karena Allah semata, istiqomah dan konsisten mengerjakan dan menegakkan salat 5 waktu disertai salat sunatnya. 2. Laki-laki dan perempuan yang benar. Para mufasir menyatakan bahwa yang benar di sini maksudnya selalu berpihak kepada kebenaran, selalu menjaga ucapan dan perkataan yang benar, selalu menjaga perbuatan yang benar, tidak menyimpang, tidak melenceng dari kebenaran yang Allah gariskan, mempertahankan sikap jujur, amanah dan bertanggung jawab. 3. Laki-laki dan perempuan yang sabar. Para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa sabar di sini mencakup aspek yang luas. Sabar ketika ditimpa musibah, sabar ketika menahan hawa nafsu, sabar menahan amarah, sabar ketika mendapatkan ujian kehidupan, sabar ketika melihat perbedaan dengan tetap menjaga persatuan di tengah umat, di tengah kehidupan manusia. 4. Laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa khusyuk di sini maknanya adalah hati yang selalu terpaut kepada Allah. Hati yang penuh mengingat Allah. Hati dan lisan yang selalu berzikir kepada Allah dalam berbagai keadaan.
Hati yang khusyuk juga dimaknai sebagai hati yang tenang, terfokus kepada mengingat Allah. Buya Hamka rahimahullah menjelaskan tentang makna khusyuk, yaitu hati yang tunduk dan merendah kepada Allah Ta'ala. Pengertian khusyuk menurut bahasa. Khusyuk berasal dari akar kata khasya'ah yang berarti 1. Merendah, inhifaat, 2. Merasa hina, zul, 3. Tenang, sukun. Makna ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Taha ayat ke-108 yang artinya, pada hari itu manusia mengikuti menuju kepada suara penyeru dengan tidak berbelok-belok. Dan merendahlah semua suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Orang yang khusyuk adalah orang yang tampak sangat tenang, bagaikan tenangnya gedung yang dibangun di atas pondasi yang kokoh. Makna khusyuk dalam pengertian ulama ialah lunaknya dan kosongnya hati dari keinginan-keinginan jelek yang bersumber dari hawa nafsu, sehingga hati bersih dari perasaan besar, tinggi dan sombong. Ketika seorang hamba berdiri tegak di hadapan Allah Ta'ala, maka ia tidak bergerak sedikit pun, kecuali diperintahkan dan tidak diam. Menurut istilah, terminologi khusyuk berarti 1. Usaha yang terus-menerus untuk taat kepada Allah dan untuk menjauhi segala larangannya. 2. Ketenangan jiwa yang diekspresikan dengan anggota tubuh yang diam dan tenang. 3. Terpengaruhnya hati dengan oleh keagungan Allah dan selalu merenungkan akan keagungan dan kekuasaan Allah. 4. Terpancarnya cahaya semangat mengagungkan Allah dalam hati dan padamnya api syahwat dan syubhat. 5. Hati menerima dan tunduk kepada kebenaran, walaupun bertentangan dengan kehendak dan keinginan pribadinya. 5. Laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 35 tersebut, disebutkan tentang laki-laki dan perempuan yang mendapatkan keutamaan di sisi Allah, yaitu yang bersedekah. Sedekah atau sedekah adalah mengamalkan atau menginfakkan harta di jalan Allah. Namun, kegiatan ini bukan hanya semata-mata menginfakkan harta di jalan Allah atau menyisihkan sebagian uang pada fakir miskin, tetapi sedekah juga mencakup segala macam zikir, tasbih, tahmid, dan tahlil, dan segala macam perbuatan baik lainnya, termasuk juga mengajarkan ilmu Al-Quran dan ilmu pengetahuan lainnya yang bermanfaat bagi manusia. Menyebarkan kedamaian sesama manusia juga bagian dari sedekah. Sehingga makna sedekah sangat luas arti dan maksudnya, yang semata-mata ditujukan mengharapkan ridho Allah semata. Laki-laki dan perempuan yang mendapat keutamaan di sisi Allah selanjutnya adalah yang keenam. Laki-laki dan perempuan yang berpuasa, yaitu mengerjakan puasa Ramadan di bulan suci Ramadan dan puasa-puasa sunat lainnya.
Sebagian ulama mufasir juga mengartikan dengan menahan diri dari mengerjakan hawa nafsu yang terlarang. Menahan kemarahan, menahan keangkuhan diri dan sebagainya. 7. Laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, yaitu menjaga dirinya dari melakukan zina, menjaga kemaluannya dari perbuatan yang dilarang agama, menyalurkan hasratnya secara halal dan yang diperkenankan agama melalui jalan ikatan sah suami istri. 8. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut dan mengingat Allah. Keutamaan bagi laki-laki dan perempuan jika selalu mengingat Allah dengan berzikir di dalam hatinya. Buya Hamka menerangkan bahwa yang dimaksud di sini yaitu laki-laki dan perempuan yang selalu ingat akan hal-hal yang dilarang Allah dan berusaha menjauhi serta tidak melakukannya. Selalu ingat hal-hal yang diperintahkan Allah serta mengerjakannya dengan ikhlas mengharap ridho Allah semata. Demikianlah laki-laki dan perempuan yang mendapat keutamaan di sisi Allah, yang mendapat ganjaran pahala kebaikan yang besar di sisi Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Wallahul musta'an. Jazakallahu khairan katsira. Terima kasih.